warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori Bronfenbrenner. Teori Bronfenbrenner dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner, seorang psikolog dari Amerika Serikat. Menurut pendapat Bronfenbrenner, perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan yang saling berhubungan dan berinteraksi, bukan hanya dari dalam diri anak itu sendiri. Maka anak tumbuh dan berkembang melalui interaksi terus-menerus dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, masyarakat, maupun kebijakan sosial yang luas. Pada teori ini ada 5 sistem dalam teori ekologi Bronfenbrenner yang mempengaruhi lingkungan anak. Yang pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan. Yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan terdekat anak, yaitu tempat di mana anak berinteraksi langsung. Disinilah anak belajar berperilaku, berkomunikasi, dan membentuk kepribadian melalui pengalaman yang nyata. Contoh pada lingkungan mikrosistem dalam keluarga, di mana tempat anak pertama kali belajar nilai, norma, kasih sayang, dan perilaku. Contohnya, orang tua mengajarkan anak sopan dan disiplin. Pada lingkungan sekolah atau guru, tempat anak berinteraksi dengan guru dan teman sekelas. Contohnya, guru mengajarkan cara bekerja sama dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, pada lingkungan teman sebaya, di mana teman bermain di rumah atau di sekolah yang membentuk cara anak bersosialisasi. Contohnya, anak belajar berbagi dan bermain secara bergiliran. Pada yang keempat, pada lingkungan bermain atau tetangga. Interaksi di sekitar rumah yang menambah pengalaman sosial. Contohnya, ketika anak bermain bersama anak tetangga dan anak yang ada di sekitar rumah. Oke, yang kelima ada tempat ibadah, di mana jika anak ikut kegiatan keagamaan, ia belajar nilai moral dan spiritual. Contohnya, pada anak belajar berdoa dan saling menghormati satu sama lain. Ciri-ciri pada mikrosistem ini, yang pertama, anak berinteraksi secara tatap muka atau langsung, seperti bertemu dengan langsung. Terus anak saling berinteraksi, di mana anak saling berbicara, mengungkapkan pendapat. Nah, terus yang kedua itu terjadi komunikasi dua arah. Anak bisa dipengaruhi dan juga bisa terpengaruhi. Yang ketiga, pengalaman dalam mikrosistem sangat menentukan pembentukan karakter dan emosi pada anak. Yang kedua ada mesosistem. Mesosistem ini merupakan salah satu tingkatan dari teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner yang merupakan hubungan atau interaksi antara dua atau lebih lingkungan mikrosistem yang berpengaruh terhadap perkembangan individu, misalnya kepada anak. Dengan kata lain, mesosistem menggambarkan keterkaitan antara lingkungan-lingkungan terdekat anak seperti hubungan antara rumah, sekolah, dan lingkungan bermain. Hubungan antara keluarga dan teman sebaya anak, misalnya cara orang tua mendidik anak mempengaruhi cara anak bergaul dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, hubungan antara lingkungan rumah dan tempat ibadah. Nilai-nilai yang diajarkan di rumah diperkuat oleh kegiatan keagamaan di tempat ibadah. Inti dari mesosistem ini fokus pada hubungan antar lingkungan dengan sekitar anak. Semakin positif hubungan antara lingkungan ini, maka semakin baik pula perkembangan anak. Ekosistem adalah tingkatan ketiga dalam teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner setelah mikrosistem dan mesosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah lingkungan atau situasi yang tidak secara langsung melibatkan individu, misalnya anak, tetapi tetap mempengaruhi kehidupannya. Artinya,
Anak tidak terlibat langsung dalam lingkungan itu, tetapi dampaknya terasa pada perkembangan dan kesehariannya. Contoh ekosistem. Yang pertama ada tempat kerja orang tua. Anak tidak ikut bekerja, tetapi jika orang tua stres di kantor atau mendapat promosi, hal itu bisa mempengaruhi suasana rumah dan anak. Yang kedua ada kebijakan sekolah atau pemerintah. Misalnya, perubahan jam sekolah atau kurikulum baru bisa mempengaruhi kegiatan anak, walaupun anak tidak terlibat dalam keputusan itu. Nah, yang ketiga ada media massa, TV, internet, atau berita. Tayangan atau informasi yang dikonsumsi orang tua dapat mempengaruhi cara mereka mendidik anak. Jadi, makrosistem ini adalah lapisan lingkungan yang paling luas yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan seorang anak. Nah, makrosistem mencakup nilai-nilai budaya, kepercayaan, adat istiadat, sistem sosial dan hukum, dan ideologi masyarakat di mana anak hidup. Jadi, makrosistem ini menggambarkan cara hidup pandang dan aturan umum dalam masyarakat yang membentuk pola pikir orang tua, guru, dan anak. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari makrosistem. Yang pertama adalah nilai budaya dan kepercayaan masyarakat. Contohnya, cara orang tua mendidik anaknya. Yang kedua, sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional ini memiliki aturan dan kurikulum sekolah yang berlaku secara nasional, berpengaruh terhadap cara anak belajar. Nah, yang ketiga, sistem ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, anak ini yang hidup di masyarakat dengan ekonomi yang mungkin kuat mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Nah, jadi Selanjutnya kita masuk ke kronosistem. Kronosistem berasal dari kata krono yang berarti waktu. Kronosistem adalah dimensi waktu dalam perkembangan anak, yaitu bagaimana perubahan atau peristiwa yang terjadi seiring waktu mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak. Kronosistem ini menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang dialami anak sepanjang hidupnya, baik dalam diri anak maupun perubahan dalam lingkungan anak. Contoh kronosistem, yaitu ada penceraian orang tua. Dampaknya terhadap anak bisa berbeda ketika anak masih kecil dibanding sudah dewasa. Lalu selanjutnya ada perubahan tempat tinggal. Anak yang pindah kota atau pindah tempat tinggal akan menyesuaikan dirinya lagi. Itu ada perkembangan teknologi. Anak zaman sekarang tumbuh di era digital yang mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi. Lalu selanjutnya yaitu peristiwa sosial besar seperti pandemi COVID-19, krisis ekonomi, atau perubahan sistem pendidikan nasional yang dapat mempengaruhi cara anak belajar dan bersosialisasi. Nah, di sini ada ciri-ciri kronosistem. Fokus pada waktu dan perubahan dalam kehidupan, melibatkan transisi besar seperti masuk sekolah, pubertas, atau pindah rumah. Dampaknya bisa berbeda tergantung usia dan tahap perkembangan individu saat peristiwa itu terjadi.